Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Alkatiri. Sesuai janji saya kemarin, bahwasanya pagi ini saya akan share tentang how to generate money quickly from big e-commerce promotion. Judulnya sedikit berat ya, tapi insya Allah nanti setelah penjelasan video ini, insya Allah teman-teman bakal lebih paham lah. Kita akan perhatikan dulu fakta-fakta yang ada di dunia online saat ini ya. Jadi ada dua contoh besar, ada Instagram ya, kemudian ada WhatsApp juga. Jadi Instagram sendiri sudah diakuisisi oleh Facebook dengan nilai 1 miliar dolar. Jadi 1 miliar dolar ini berarti kalau kita kurskan sekitar 1 triliun ya. Jadi perusahaan ini padahal awalnya hanya di-develop atau didirikan oleh dua orang di San Francisco pada saat itu. Bayangkan dua orang tapi nilai perusahaannya bisa mencapai 1 triliun. Nah, kemudian yang paling baru, yang paling gila ini adalah saat Facebook membeli WhatsApp. Ya, WhatsApp ini dibeli dengan harga 19 miliar dolar atau sekitar ini 222,7 triliun. Ya, padahal WhatsApp pada saat itu hanya memiliki 55 orang pekerja yang terdiri dari 32 engineers dan sisanya adalah customer support. Dua hal ini menandakan apa? Dua hal ini menandakan bahwasanya dunia saat ini sudah benar-benar berubah, ya, terutama saat adanya eh, digital. Bayangkan orang dengan perusahaan dengan jumlah 55 orang pekerja dihargai dengan angka 200 triliun. Kita pun bahkan di Indonesia yang punya aset kantor yang besar, karyawan lebih dari 100, itu pun belum tentu perusahaan kita dinilai semahal itu, ya kan? Padahal di WhatsApp asetnya yang mereka miliki apa coba? Mereka nggak punya aset yang berbentuk fisik kan? Mereka cuma punya aplikasi dan lain sebagainya. Oke. Okay. Ini cuma dua contoh aja yang bisa membuka wawasan teman-teman bahwasanya dunia sudah berubah. Nah, yang akan ada hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini adalah fakta berikutnya, yaitu Xiaomi, ya kan? Teman-teman tahu HP Xiaomi kan Redmi Note dan lain sebagainya, berhasil menjual 8.000 unit dalam waktu 11 menit. Mereka bisa menjual handphone 8.000 unit dalam waktu 11 menit. Harga Mi 4 sekitar 2,8 kalau nggak salah ya. Nah, ini di Indonesia. Gila nggak? Mereka bisa menjual 8.000 unit ya kan dalam waktu 11 menit. Di Indonesia aja. Melalui satu marketplace saja. Nah, sedangkan di dunia, mereka berhasil menjual 100.000 unit dalam waktu 86 detik. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian kenapa sih si Xiaomi ini kok bisa menjual HP secepat itu? Ya, alasannya karena yang pertama, spesifikasi mereka tinggi tapi harganya murah. Kemudian mereka punya komunitas yang sangat sangat besar. Tapi memang sebenarnya alasan utamanya sih selain smartphone mereka berkualitas, mereka juga membandrol dengan harga yang sangat 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 murah. Kalau di pasaran harga produk mereka bisa mencapai 7 sampai 8 juta ya kalau dengan harga kompetitor, tapi mereka berhasil menjual dengan harga 2,8 juta rupiah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Alasan utamanya adalah Xiaomi berhasil melakukan cost reduction ya. Jadi mereka benar-benar bisa memangkas biaya semaksimal mungkin. Nah, biaya apa yang mereka potong? Ialah biaya marketing. Jadi mereka sama sekali, Xiaomi hampir tidak pernah melakukan marketing secara konvensional di dunia offline. Jadi mereka hampir nggak pernah pasang baliho, ya kan? Nah, kalau kita ngomong perusahaan internasional kan balionya berarti ada di semua negara kan? Semua negara yang masuk dengan target market mereka. Misalkan kalau target mereka Asia, ya mereka harus pasang spanduk, balio, dan berbagai macam promosi di TV, ya kan?
dimanapun, di Singapura, di Thailand, di Indonesia terutama. Nah, si Xiaomi ini sama sekali nggak beriklan seperti itu. Mereka hanya menggunakan strategi digital marketing. Nah, jadi intinya apa? Kalau perusahaan besar aja menggunakan digital marketing sebagai salah satu strategi utama dalam menjual produk mereka, tentu kita sebagai UKM juga wajib fardu ain untuk menggunakan internet marketing sebagai salah satu channels kita untuk melakukan penjualan di internet. Oke, so yuk kita masuk ke sesi berikutnya yaitu internet marketing. Nah, internet marketing sendiri teman-teman pasti udah sering ya mendengar kata ini dan juga mungkin beberapa ikut pelatihannya. Nah, bagi saya pribadi sebenarnya internet marketingnya cukup simpel, yaitu internet marketing adalah mempertemukan antara traffic generation dengan revenue stream. Wah, gimana tuh? Jadi simpelnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan uang di internet, sebenarnya kita hanya perlu mempertemukan dua hal ini. Kiri dan kanan, traffic generation dan revenue stream. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada banyak sekali revenue stream di internet ini ya. Bentar, gimana sih perbesarnya? Oh, gini, oke. Nah, ini ada banyak sekali ya. Kemarin saya sempat bahas sedikit tentang AdSense ya. Kemudian ada product creation, online shop, affiliate, GPA, membership, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali lah. Ada banyak sekali hal yang bisa kita jual di internet. Nah, kemudian di traffic generation adalah usaha untuk mendatangkan klien ya, untuk mengetahui produk kita intinya. Nah, di sini juga banyak, ada Google, ada Yahoo, ada sosial media, ada Facebook, Twitter, Instagram, PPC, chatting, marketplace dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Sama seperti di dunia offline sebenarnya ya. Kalau di dunia offline kan kita misalkan di sini ada toko ya kan, kemudian ada profesi sebagai dokter, profesi sebagai penulis, penulis buku dan lain sebagainya. Kemudian untuk traffic generation secara offline kita punya koran, kita punya majalah, kita punya baliho dan lain sebagainya. Intinya yang kanan adalah produk yang kita miliki, sesuatu yang bisa kita jual. Yang kiri adalah bagaimana caranya orang mengetahui tentang produk kita. Oke, nah kali ini, pagi ini yang akan kita bahas adalah kita akan mempertemukan salah satu marketplace di Indonesia yaitu Matahari Mall dengan eh, reseller, dengan online shop. Ya, kita mempertemukan dua titik, Matahari Mall dengan online shop. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, marketplace. Apa itu marketplace? Marketplace adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Ada banyak sekali marketplace di Indonesia sekarang, terutama yang besar-besar ya. Di sini kita lihat ada Lazada, ada Tokopedia, sebenarnya ada banyak sih ya. Kalau kita tambahkan di sini ada Blibli, kemudian ada apalagi? Ada Belanja, ya kan? Kemudian ada Zalora. Oke, kita akan coba lihat salah satu marketplace ya. Misalkan Lazada deh. Nah, kita lihat di sini. Jadi mereka menyediakan berbagai macam kebutuhan kita ya, kebutuhan hidup orang Indonesia, terutama fashion. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ada mulai handphone, kesehatan, fashion, komputer dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali kategori di sini. Mereka hampir menyediakan semua yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apakah Lazada ini memiliki semua produk yang mereka jual di sini? Jawabannya enggak. Karena si Lazada ini juga bekerja sama dengan vendor. Ya, jadi
Si Lazada ini misalkan nih, kita ini jualan ini vitamin nih, Herbalife ini misalkan. Nah, kita adalah penjual Herbalife. Kemudian agar penjualan kita meningkat, nah kita masukkan produk kita di Lazada. Kita bekerja sama dengan Lazada. Nah, Lazada ini tugasnya adalah menjualkan produk kita. Jadi mereka beriklan di internet, mereka melakukan SEO. Jadi mereka yang melakukan semua traffic generation yang ada di sini, ya. Mereka melakukan berbagai macam traffic generation. Ya udah, kemudian saat ada orang membeli di situs Lazada, Lazada akan meneruskan langsung ke vendor. Kemudian barang akan dikirim oleh vendor maupun oleh Lazada karena beberapa vendor juga melakukan stocking di gudang Lazada. Oke. Nah, kenapa kok kita menggunakan marketplace ini? Karena kita lihat di sini, ya karena pendanaan marketplace itu sangat besar. Jadi contohnya seperti ini, Matahari Mall, kita lihat di sini. Matahari Mall mendapatkan pendanaan hingga 200 juta. Kita lihat di sini, ya kan lihat. Jadi Matahari Mall ingin jadi Alibabanya Indonesia dan mereka mendapatkan pendanaan hingga 2,56 triliun. Nah, kebanyakan dari dana yang mereka miliki ini digunakan untuk biaya marketing di internet, melakukan berbagai macam iklan, advertising, dan lain sebagainya. Jadi enak banget ya bagi kita yang punya produk dan produknya udah cukup bagus dari segi tampilan, kita tinggal submit aja produk kita di mereka dan mereka yang akan menjualkan produk kita. Kemudian yang kedua, mereka melakukan edukasi market. Jadi kita bagi UKM sebenarnya kurang lebih juga sangat terbantu oleh mereka. Karena ya walaupun mereka juga menjadi pesaing ya. Jadi misalkan nih kalau kita jualan fashion, ya kan? Kita jualan fashion, mereka juga jualan fashion kayak gini kan malah dengan promo yang lebih menarik, gambar yang lebih bagus. Tapi di sisi lain sebenarnya mereka juga sangat membantu kita ya. Kenapa? Karena nggak sedikit orang di internet juga masih takut untuk bertransaksi secara online gitu kan. Jadi mereka baru akan percaya jika transaksi mereka berhasil dengan sangat baik. Jadi masih banyak sekali orang yang takut untuk bertransaksi di internet, tapi saat mereka sudah mencoba sekali aja dan itu sukses, biasanya untuk retention berikutnya akan jauh lebih besar. Jadi mereka juga Lazada juga sangat membantu kita para UKM untuk melakukan edukasi market. Kemudian ada, nah yang ketiga, teman-teman juga harus tahu bahwasanya marketplace-marketplace besar di Indonesia itu rata-rata sampai sekarang itu masih merugi. Dan mereka baru akan untung 9 tahun ke depan. Nah ini betapa gilanya ya orang luar negeri. Mereka mau menginvest atau investasi di Indonesia dengan triliunan rupiah dengan BEP atau keuntungan baru nanti 9 tahun ke depan. Kenapa mereka mau melakukan hal ini? Karena mereka sadar bahwasanya Indonesia adalah market yang sangat besar dengan 250 juta penduduk dan akan terus meningkat setiap tahunnya. So, bagi kita para UKM yang belum memanfaatkan media internet untuk menjual produk kita, saran saya adalah bersegeralah karena tahun 2015 ini adalah waktu emas untuk memulai. Karena nanti 5 tahun lagi dunia online kita akan benar-benar meledak. Kalau teman-teman nggak bersiap mulai sekarang, teman-teman akan kewalahan nanti di tahun-tahun berikutnya untuk menghadapi berbagai macam kompetitor. Belum lagi nanti saat MEA datang ke Indonesia atau MEA berlaku di Indonesia. Oke? Nah, itu adalah alasannya kenapa kita akan nanti menggunakan marketplace. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Will, ini sekarang gimana nih cara kita untuk mendapatkan penghasilan lebih cepat dari e-commerce promotion? Maksudnya gimana? Oke.
Maksudnya seperti ini. Jadi saya sempat bahas ya bahwasanya dunia AdSense Indonesia kemarin lagi gempar juga karena pendapatannya pendapat dari AdSense bisa naik drastis ya dari ya cuman 2-3 dolar bisa naik menjadi di atas 10, yang pendapatnya belasan bisa dapat puluhan, yang pendapatannya puluhan dolar per hari bisa mendapatkan ratusan dolar per hari hanya dari blog berbahasa Indonesia. Karena apa? Karena memang Matahari Mall ini lagi benar-benar sangat gencar melakukan advertising di dunia online. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat di YouTube ya. Kita lihat di kanan ini. Ini adalah salah satu iklan berbayar yang dilakukan oleh Matahari Mall. Mereka beriklan melalui AdSense. Kita bisa lihat di sini ya. Salah satu traffic generation ads PPC adalah AdWords. Nah, mereka melakukan AdWords di channel YouTube salah satunya. Nah, kita bisa lihat di sini. Sony Stick Control Wireless harga 250.000, mereka jual dengan harga 99.000 aja. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita klik ke halaman mereka, kita akan ditampilkan dengan landing page seperti ini. Kita bisa lihat ya, bagi teman-teman yang udah biasa main maklaran, biasanya alarm bawah sadarnya udah paham banget nih betapa besarnya kesempatan yang bisa didapatkan di sini. Ya, kita bisa lihat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita jualan di dunia offline ya, harga 250.000, kemudian kita bisa dapat dengan harga di bawah 100.000. Ini kan berarti kalau kita beli di sini, ya kan kita beli 99.000, berarti kita juga selanjutnya kita bisa jual ke orang lain dengan harga 250.000 atau kurang. Ya kan berarti kita punya keuntungan sekitar 150 ribuan kalau kita memiliki satu pieces. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada dua cara di sini ya yang saya tawarkan. Yang pertama adalah sebagai reseller. Jadi kalau kita sebagai reseller ini, kita beli dulu produknya. Kita beli dulu produknya, baru kita jual. Sedangkan kalau market tester di sini, sorry misalkan ini satu dua. Oke, kalau market tester di sini berarti eh ini lebih aman ya. Ini lebih aman karena kita ngetes market dulu. Kita coba promosikan dulu ke orang lain. Kalau ada yang berminat, baru kita beli produknya. Ini lebih aman, tapi nanti akan saya jelaskan kekurangan dan kelebihannya. Oke, sekarang kita akan coba sebagai reseller dulu ya. Jadi di sini ada stepnya, kita cari produk dulu ya. Misalkan produknya kita udah dapet nih tadi kan, ada Sony PS3 Stick, ya kan. Kemudian kita cari informasi produknya kalau memang dibutuhkan. So, misalkan kita cek deh di internet harga stick PS3. Kita lihat harganya di luar berapa. Silver, ini terdiri dari ini ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Penting juga untuk bisa membedakan antara stick yang original dengan yang KW ya. Oke, 150.000. Berarti kalau yang ori harganya 150.000, berarti keuntungan kita cuma 50.000. Tapi udah lumayan banget ya. Sebenarnya kita juga bisa survei ke toko-toko terdekat untuk menanyakan berapa harga stick
original PS2 dapat banget ya. Stick PS3. Hmm, rata-rata di sini 150.000. Oke, nggak apa-apa sih. Berarti ini promo yang membuat wah aja ya. Jadi yang tadi 250 ke 99 berarti harganya yang asli 150.000 nih. It's okay. Masih lumayan untung 50.000. Oke. Oke, banyak pilihan ya. Ini kok PSDS 3 ini apa nih? Nah, ini kita juga bisa kontak eh, sellernya ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwasanya sebenarnya si Motori Mall ini juga tidak memiliki semua produk. Mereka juga bekerja sama dengan vendor seperti ini. Misalkan kita mau tanya nih, ini sticknya original atau enggak, ya kan? Nah, kita bisa bisa kontak nggak sih di sini? Hmm, dan di sini ternyata kita nggak bisa kontak dia, tapi namanya juga terlalu ini ya. Game Station. Oh, enggak. Sebenarnya kita bisa langsung kontak ke nomor-nomor ini kalau memang mereka adalah vendor yang dimaksud ya. Soalnya ini brandingnya juga kurang baik nih kalau menurut saya. Karena mereka logonya nggak ada juga namanya juga general banget. So nggak apa-apa lah. Oke, nggak ada masalah. Berarti intinya setelah kita reset produknya, ternyata kita mendapatkan angka 150.000 untuk sebuah stick PS3. Jadi kita masih untung 50.000 kalaupun kita mau membeli produk ini. Oh, ini malah 100 refurbish 150.000. Coba di Tokopedia. Ini ada 99.000. Oke, ini tadi kita hanya mencari informasi produk secara online aja ya. Sekali lagi kita juga bisa cek di toko-toko di sekitar kita. Oke, langkah berikutnya adalah cek trendsnya. Nah, ini biasanya untuk menentukan apakah yang cari itu sedikit atau banyak di internet. Kita bisa cek di Google Trend. Kita ketikkan Google ID dulu deh. Oke, kemudian kita ketikkan Google Trend, ya, Google Trend. Dan kita masuk ke sini. Kita masukkan stick PS3. Nah, ini untuk menentukan apakah nanti produk yang kita jual nanti bakal laku atau enggak. Kurang lebih kita bisa lihat di sini. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Grafiknya sangat baik ya. Mereka naik terus dan diprediksikan juga akan naik. Kita lihat sekarang kalau perkembangannya di tahun ini ya cukup baik ya. Jadi intinya
PS-Stick PS3 ini masih banyak orang yang mencari ya. Kita bandingkan dengan batu akik deh. Wih, pencarian batu akik meledak ya. Tapi lihat di sini, ada yang bilang ini adalah monkey business ya. Batu akik ini kita lihat dia meledak di bulan April 2015, tapi kemudian dia menurun dengan sangat drastis. Ini adalah salah satu bisnis yang sangat buruk untuk dimulai saat ini. Kita bisa lihat kalau 2014 sampai present. Nah, kita lihat. Walaupun di sini kita lihat ya, stick PS3 itu pencariannya kecil banget. Atau kita ganti deh, PS3 gitu aja. Biar kelihatan. Kalau sticknya aja kan terlalu niche. Oke. Ah, kalau PS3 worldwide. Kemudian kita pilih dulu Indonesia karena ini seluruh negara ya. Kita pilih dulu Indonesia. Nah, kita lihat di sini. PS3 mulai tahun 2005 sampai 2015 sangat-sangat stabil. Walaupun nggak segila batu akik ya. Tapi kita lihat di sini, mereka sangat konsisten. Ya, kita lihat di sini. Warna biru adalah PS3. Nah, tapi batu akik di tahun-tahun berikutnya pencariannya dikit banget. Kemudian di awal tahun 2015 mereka meledak. Kemudian mereka juga turun drastis di tahun yang sama. Ini adalah contoh bisnis yang sangat-sangat buruk untuk dimulai dan bukan jenis bisnis yang sustainable. Kalau saya suruh milih mau jualan PS3 atau batu akik, jelas saya milih yang seperti ini, PS3. Oke. Ini adalah contoh perbandingan aja ya. Jadi Google Trends ini adalah untuk mengecek apakah produk yang akan kita jual nanti bakal sustainable atau enggak, bakal laku atau enggak. Kita balik lagi tadi ke stick PS3 ya. Stick. Ternyata pencariannya cukup bagus. Ya kan? Dan kota yang paling banyak mencari adalah di Bekasi, Jakarta, Bandung, Medan, Jogja, Surabaya. Nanti kalau kita main SEO, kita juga tahu kata kunci apa yang kita bidik kalau kita menjual stick PS3. Jadi misalkan contohnya stick PS3 di Bekasi, stick PS3 di Jakarta, stick PS3 di Bandung dan seterusnya. Oke. Kemudian langkah berikutnya, kita akan jual produk tersebut, ya kan? Kalau secara online kita bisa menjual lewat OLX ya. Jadi ada banyak sekali cara untuk menjual produk di internet. Ya kan, kita bisa jual produknya lewat OLX, ya kan, lewat Tokopedia, lewat Berniaga. Sorry, Berniaga udah nggak ada. Bukalapak. Oke. Jadi kalau saya sendiri sih saya menggunakan Facebook Ads ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini PPC ya. Nah, saya menggunakan traffic generation-nya Facebook Ads dan revenue stream-nya adalah reseller. Nah, tapi di Facebook Ads ini kita memerlukan modal juga ya. Kita juga harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang advertiser di Facebook. Nah, tapi kalau teman-teman baru memulai, teman-teman nggak usah pusing, jadi manfaatkan aja marketplace yang sudah ada. Jadi saya sarankan untuk menjual produknya di OLX. Dan ini sangat mudah, teman-teman tinggal daftarkan aja, pasang iklan seperti ini. Nah, ini udah enak banget ya, udah jelas banget.
Teman-teman juga bisa menjual produknya lewat Kaskus. Atau kalau memang produknya seperti ini tadi, seperti ini Sony controller, nah, teman-teman juga bisa langsung jual secara offline, ya kan? Langsung langsung aja datengin persewaan, ya kan? Tuku-tuku dan lain sebagainya. Tapi yang paling mudah persewaan lah ya. Kita bisa tawarin ke mereka. Nah, kemudian, nah ini cara yang pertama tadi. Nah, cara yang kedua adalah sebagai market tester. Ya, jadi kalau di sini kita tadi kan butuh, eh, sorry, ini ada problemnya di sini. Makanya kok ada yang kurang tadi rasanya. 4, di sini ada 4, yaitu beli produk. Kemudian 5 jual produk. Oke, kemudian di market tester ini cari produk. Oke, ini kebalik. Kita membalik satu strategi. Ini beli produk. Oke. Nah, jadi di market tester ini kekurangan kelebihan antara reseller dan market tester adalah kalau reseller ini kita tergantung sama promonya ya. Kita nggak tahu kapan promo ini selesai gitu kan. Jadi misalkan nih, kalau kita mau bertindak sebagai reseller, ya kan kita langsung beli aja. 8 pieces langsung kita beli. Ya kan? Nah, berarti 792.000 plus gilanya kita dapat free shipping, ya kan? Nah, tapi kan setelah kita beli kita udah punya produknya. Nah, kita siap langsung jualan habis itu kan. Nah, tapi kalau di market tester ini, misalnya nih, kita masih ragu gitu kan. Kita masih ragu apakah produk ini bakal laku atau enggak. Nah, cara yang kedua adalah kita nggak usah beli produknya dulu, kita balik prosesnya. Jadi tetap cari produk, cari informasi produk, cek di Google Trends, kemudian kita langsung sebarkan dulu infonya melalui OLX, Tokopedia, Bukalapak, Kaskus, atau bahkan offline. Dengan catatan ini kita posisinya masih belum beli produk, kita masih ngetes dulu marketnya. Lah nanti kalau misalkan ada orang yang order, ya kan? Nah baru kita orderkan ke Matahari Mall. Tapi dengan catatan semoga promonya juga masih berlaku gitu kan. Nanti misalkan udah kita jual, ada closing, kita ditransfer, kemudian kita cek di halaman Matahari Mall-nya ternyata promonya sudah selesai. Nah, oke kayak gitu. Jadi, tapi cara yang kedua ini jauh-jauh lebih aman, ya kan? Jauh lebih aman. Oke. Nah, ini tadi salah satu contohnya masih stick ya. Teman-teman juga masih banyak kok di sini. Kita bisa lihat home promo di sini. Kita klik aja di sini. Oke, nah di sini masih banyak sekali barang yang bisa kita manfaatkan ya. Tapi kalau barang-barang kecil seperti ini, tapi kalau teman-teman mau juga nggak apa-apa gitu kan. Misalkan nih teman-teman adalah anak kos, kemudian mau jualan produk-produk kecil seperti ini juga masih untung kelihatannya ya. Saya nggak tahu, saya belum riset harga pasarnya berapa nih. Tapi keuntungannya tipis kalau yang harga produk-produk seperti ini ya. Kalau kita cek di sini, ya kita nggak bisa sort by price ya. Jadi kita bisa lihat aja berbagai macam promo yang ada di sini. Nah, ini kamera-kamera kayak gini kan. Kalau saya pribadi sih lebih suka jualan produk yang keuntungannya lebih besar ya. Tinggal dicari aja sih. Hmm. Kemarin saya juga sempat apa namanya menjual salah satu produk
dengan harga produk tersebut juga cukup gila ya, karena di promosi di marketplace itu juga sangat gila. Karena di sini ini kan masih promo yang setiap hari ada ya. Jadi kadang beberapa marketplace seperti Beli, 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 oke Beli, Beli. Nah, kayak gini bahkan mereka memberikan free voucher 100.000 di depan kepada member baru. Walaupun memang ini tricky ya, ini juga ada syaratnya. Kalau nggak salah kita harus melakukan pembelian sebuah produk 200.000 baru kita bisa gunakan voucher ini. Tapi di Blibli kemarin biasanya setiap akhir bulan mereka memberikan diskon yang sangat luar biasa ya. Jadi bahkan sampai semua sebuah produk yang sangat mahal itu kita bisa dapat diskon sampai 8%. Jadi kita bisa lihat di mana kemarin. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu produk yang saya beli ya. Jadi eh, produknya itu harganya sekitar 999.000, sorry, 900 9.999 ya, hampir 10 jutaan. Tapi saya bisa dapat harga sekitar 9,1 juta. Belum termasuk bonus yang mereka berikan. Ya, jadi bonusnya sendiri nilainya kurang lebih sekitar 500.000. Bonusnya sendiri nilainya 500.000. Jadi keuntungan saya adalah sekitar 800 ditambah 500.000 berarti sekitar 1,3 juta per penjualan. Nah, itu di marketplace Blibli ya. Jadi kalau teman-teman mau cari promo yang benar-benar gila, itu cari aja di akhir weekend atau di akhir bulan. Jadi seperti kayak gini kan, promo hari Sabtu bisa potongan plus 55.000 di Lazada. Teman-teman bisa cek lah di berbagai marketplace yang lain. Ada banyak sekali jenis promo yang mereka tawarkan. Intinya kita bisa mendapatkan harga dengan sangat-sangat sangat murah. Oke. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Saya mungkin yakin teman-teman masih ada beberapa yang kurang paham dengan apa yang saya share. Teman-teman bisa diskusi aja, entah itu di grup WhatsApp atau di komentar di YouTube ini, atau di blog, terserah di mana aja. Kita coba diskusi sana. Oke, mungkin seperti itu dulu ya. Insya Allah ke depan nanti juga saya juga akan sharing juga tentang beberapa teknik-teknik yang bisa teman-teman gunakan. So stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.